Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Sandi Putra dengan NIM 17 Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua suku kata yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lainnya. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat secara kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, ataupun cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya ada pengertian identitas nasional menurut para ahli. Menurut Konto Wibisono, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa, dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khasnya. Selanjutnya, ada unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, yang pertama itu ada pola perilaku, yaitu gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, adat istiadat, budaya, atau kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Kedua ada lambang-lambang, yaitu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Ketiga ada alat-alat perlengkapan, yang merupakan sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Yang keempat, ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai ini bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya, ada unsur-unsur identitas nasional menurut Winarno. Yang pertama, ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kedua ada bendera negara, yaitu sang merah putih. Ketiga adalah kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kelima ada semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Keenam ada dasar falsafah, yaitu Pancasila. Ada konstitusi atau hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada konsep wawasan Nusantara. Selanjutnya ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya ada faktor pembentuk identitas nasional menurut Ramlan Purbakti. Yang pertama ada primordial. Faktor primordial ini meliputi kerabatan atau ikatan darah, kesamaan suku bangsa, daerah asal, atau adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas yang menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Selanjutnya ada sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya ada tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa dan negara. Contohnya ada Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, dan Mahatma Gandhi di India. Selanjutnya ada ketersediaan bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan merupakan kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku, bangsa, adat, ras, dan agama yang dianutnya. Selanjutnya ada sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena merasakan penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan. Selanjutnya ada kelembagaan, lembaga-lembaga pemerintah dan politik. Lembaga-lembaga ini mengatur bagaimana jalannya suatu negara. Selanjutnya
Eee, ada contoh budaya budaya daerah yang dapat dijadikan identitas nasional, yaitu upacara adat Rambu Solo yang merupakan upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir pada seseorang yang sudah meninggal. Upacara Rambu Solo ini dilakukan oleh masyarakat Toraja di Sulawesi. Masyarakat Toraja memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan, atau masyarakat Toraja menyebutnya dengan puyak. Maka untuk mencapai tujuan itu, mayat harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang ditinggalkan. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo dapat dipenuhi. Jika belum, orang meninggal akan diperlakukan layaknya orang sakit, hingga masih harus disediakan minuman, makanan, dan dibaringkan di tempat tidur. Jadi tradisi Rambu Solo ini bisa dikatakan sebagai identitas nasional karena memiliki keunikan, dan keunikan tersebut tidak ada di negara lainnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ujang Chandra bahwa kebudayaan dapat dijadikan identitas nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.